Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu di video ini ya. Dan di kesempatan ini saya ingin ngajak Bapak Ibu merenung ya. Merenung tentang renungan Ibnu Athaillah ya, tentang amal. Pertama kali Ibnu Athaillah mengajak kita untuk merenung tentang amal ya. Tentang amal. Amal ini Ibnu Athaillah menganjurkan bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita ya. Kita tidak boleh mengandalkan amal kita. Yang dianjurkan adalah kita mengandalkan Allah saja ya. Kita mengandalkan Allah saja. Ini kiasannya bahwa kita belajar dari buah ya. Pohon mangga sudah, semua buah sudah ya. Contoh jenengan renungkan ya, renungkan bahwa pohon mangga di sekitar kita, pohon mangga di sekitar kita itu kalau berbuah lebat atau buahnya banyak sekali atau buahnya sedikit, pohon mangga itu tidak pernah mengklaim bahwa buah itu adalah hasil karyaku, itu tidak pernah. Dan tidak pernah mengharap buah itu adalah untukku, tidak pernah ya. Pohon mangga itu kalau berbuah ya sudah berbuah gitu aja, dan buahnya untuk makhluk Allah lainnya, buahnya untuk makhluk Allah lainnya. Tidak pernah pohon mangga itu buahnya untuk diriku sendiri, tidak pernah ya. Inilah yang pelajaran Ibnu Athaillah, bahwa kalau kita beramal, berbuat baik atau apapun istilahnya, kita jangan mengandalkan amal kita itu ya. Kita bisa belajar dari pohon mangga tadi bahwa amal itu hakikatnya bukan produk kita. Amal itu hakikatnya juga bukan produk kita. Hakikatnya ya Allah sendiri yang beramal ya. Hakikatnya daya upaya Allah sendiri, bukan daya upaya kita ya. Tenaga kita, akal pikiran kita ternyata anugerah dari Allah. Sehingga kalau kita belajar dari pohon mangga tadi, bahwa pohon mangga itu tadi yang diandalkan apa? Kalau nanti tidak pernah kita atau tidak boleh kita mengandalkan amal kita. Pohon mangga itu berbuah atau tidak berbuah, pohon mangga itu yang dipandang adalah cahaya sekitar. Cahaya, mencari cahaya sekitar. Mereka senang dengan cahayanya, bukan dengan buahnya ya. Mereka senang dengan cahayanya, bukan dengan buahnya. Pohon mangga itu sadar diliputi dengan cahaya, diliputi Zatullah ya, diliputi Zatullah, sehingga pohon mangga itu senang dengan Zatullahnya, bukan senang dengan buahnya. Mereka berbuah itu ya cuma untuk lewat saja, amal mereka untuk sesama makhluk ya, untuk lewat amal mereka untuk sesama makhluk, bukan untuk dirinya, bukan untuk kalau berbuah dikumpulkan nanti terus dihitung-hitung untuk
apa ya, untuk andalannya kalau nanti ketemu Tuhannya, bukan. Begitu berbuah ternyata tidak pernah mereka kumpulkan kembali buahnya, dan untuk andalan ketemu Allahnya tidak pernah. Mereka yang berbuah begitu saja, dan kalau kita beramal ya mungkin ya cuma beramal dan senang untuk beramal, karena untuk lewat apa ya, untuk lewat Allah kasih anugerah untuk orang lain lewat kita. Itu Allah kasih rezeki orang lain lewat kita. Yang kita pandang bukan amal kita, tapi Allahnya yang kasih. Itu yang kita pandang bukan amal kita, tapi Allahnya yang kasih anugerah, Allahnya yang kasih rezeki, yaitu. Sehingga tidak, Ibnu Athaillah pertama kali mengingatkan kita bukan jangan memandang amal kita, ya. Jangan memandang amal kita dan jangan mengandalkan amal kita. Amal kita tidak ada apa-apa, ya, tidak bisa kita andalkan. Yang kita andalkan yang memproduksi amal, ya. Ternyata yang memproduksi amal siapa? Bukan kita. Yang memproduksi amal ya Allah sendiri itu. Ternyata kita cuma lewat saja, cuma sebagai jalan saja untuk beramal kepada sesama makhluk, ya. Kalau orang-orang syariat beramal kepada sesama makhluk, ya. Itu sangat indah sekali, ya. Ibnu Athaillah mengingatkan kita untuk senang Allahnya saja sudah, nggak usah senang amal kita. Maksudnya adalah amal kita itu kita pandang di balik amal, bukan amalnya itu sendiri. Kita pandang di balik amal itu siapa? Oh, ternyata di balik amal ya Allah sendiri. Yang kita pandang, kalau kita pandang lewat mata dohir, kita yang beramal, kita, terus itu amal kita. Kalau kita lewat mata dohir, itu kita yang beramal, itu amal kita, ya. Terus kita mengandalkan amal untuk ketemu Tuhannya nanti ditukar sama apa gitu, ya. Minta anugerah Allah apa karena kita sudah beramal. Itu ternyata begitu kita mandang dengan mata batin, dengan basiroh kita, ternyata Allah sendiri yang beramal, bukan kita. Allah sendiri yang beramal lewat fisik kita, ya, lewat lahir batin kita, nanti untuk orang lain, ya, bukan untuk kita, untuk orang lain. Ya Allah sendiri yang di orang lain itu juga Allah sendiri. Kalau kita bisa mandang dengan mata batin, ya, ternyata Allah itu beramal untuk Allahnya sendiri, ya. Sehingga kita fokus saja, fokus untuk kayak pohon tadi, fokus memandang cahaya jagat. Di balik cahaya jagat itu ternyata ya Allahnya sendiri, ya. Jangan pernah fokus dengan amal buah kita. Ternyata amal buah kita itu ya ternyata bukan milik kita. Amal itu ternyata bukan milik kita, dan kita tidak pernah bisa untuk mengumpulkan lagi amal-amal itu. Padanya apa? Sama kayak pohon mangga tadi, sama persis kayak pohon mangga, tidak pernah lagi mengumpulkan amalnya. Maksud saya tidak pernah lagi mengumpulkan buah-buahnya itu untuk dirinya pohon, tidak pernah lagi mengumpulkan buah-buahnya itu untuk andalan nanti ketemu Allahnya. Ini loh saya pernah beramal, saya minta
kasarannya minta ganti rugi, begitu. Tidak pernah, kita tidak pernah bisa mengumpulkan kembali amal-amal kita, dan tidak pernah bisa mengandalkan amal-amal kita. Yang kita bisa cuma mengandalkan Allah saja, ya. Itu renungan yang sangat dalam, renungan yang sangat dalam dari Ibnu Athaillah, bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita, karena hakikatnya itu kita tidak pernah beramal, dan kita tidak akan pernah bisa mengumpulkan lagi amal-amal itu, ya. Tidak akan pernah bisa. Wadahnya apa, terus wujudnya amal itu juga kalau sudah kita amalkan juga sudah lenyap, ya. Yang kekal itu cuma Allah saja, ya. Wujud amal kita juga lenyap, ya. Yang kekal cuma Allah saja, ya. Kita pandang Allahnya saja, jangan pernah kita mengandalkan amal kita, ya. Amal kita pandang itu yang dibalik amal, bukan amalnya, ya. Yang dibalik amal bukan amalnya itu sendiri, dan bukan dan jangan pernah mengandalkan amal. Yang kita andalkan adalah yang dibalik amal. Yang kita andalkan adalah yang dibalik amal, ya Allah sendiri. Yang kita pandang yang ada di balik amal, ya Allahnya sendiri. Yang kita senangi, ya yang dibalik amal, ya Allahnya sendiri. Sehingga apapun amal kita, dibalik apapun ternyata Allahnya sendiri, ya. Saya kira itu, ya. Kalau kita beramal, anjuran Ibnu Athaillah bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita. Kita hanya bisa mengandalkan Allah saja biar kekal. Amal itu juga tidak pernah kekal, ya. Amal itu tidak pernah kekal, yang kekal Allah saja. Kalau kita memandang wujudnya amal, kita tidak pernah bisa ketemu Allah. Kalau kita senang dengan wujudnya amal, kita tidak pernah bisa senang dengan Allahnya sendiri, ya. Yang kita pandang, yang kita senangi, yang kita harapkan, yang kita andalkan adalah yang dibalik amal itu. Saya kira itu, okay? Kita belajar terus, kita latihan terus untuk memandang yang dibalik segalanya. Dibalik segalanya ternyata cuma ada satu. Dibalik segalanya ya Allahnya sendiri, tidak ada lain, ya. Dibalik segalanya satu, yang hidup satu, yang kita tuju satu, yang kita senangi satu, yang kita harapkan satu, ya Allah sendiri. Saya kira itu, semoga kita bisa, semoga kita semuanya dikasih jalan untuk kembali, jalan untuk senang sama Allah, kayak di alamnya waktu kita di alam janin, ya. Senang Allah saja, yang dipandang Allah saja, yang diharapkan Allah saja. Kita bersama Allah terus, ya. Saya kira itu, semoga semuanya bisa dikasih jalan kembali. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.